warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan muttaqabbalah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Syukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang mustahil kita untuk menghitungnya. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa nilai dengan apapun di dunia ini. Ketika kami tadi berangkat dari rumah, 3:30 itu sempat melihat beberapa orang, mohon maaf ya, jam 3:30 harus mulai bekerja. Jadi tukang sapu di jalan untuk mendapatkan kira-kira 100.000 rupiah. Dia harus bangun pagi, 3:30 sudah harus nyapu di jalan untuk mendapatkan 100.000 rupiah. Mungkin detik ini juga masih aktivitas itu. Masih di jalan, membersihkan jalan untuk mendapatkan kira-kira 100.000 rupiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang sangat besar. Di antaranya raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan para jamaah, 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Yang kalau kita kerjakan hanya membutuhkan waktu 3 atau 5 menit paling lama. Itu Allah katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam dunia ini, Masya Allah, ada tambang yang diperebutkan banyak orang kaya di Indonesia. Yang luar biasa. Ada emas, ada minyak bumi, ada nikel, ada baja yang jadi rebutan banyak orang. Tapi Allah memberikan kepada kita 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada itu semua. Maka demi Allah, ini nikmat yang luar biasa besar dan kita harus bersyukur kepada Allah
dengan nikmat yang besar itu, dan jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah kamu akan bahagia. Jadi bersyukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Ya. Bersyukur itulah yang akan membuat kita ini bahagia. Barang siapa selalu bersyukur, dia akan kehilangan waktu untuk mengeluh. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hidupnya selalu mengeluh, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita berikutnya, ya, setelah kemarin tentang doa malaikat, yaitu pertama tidur dalam keadaan bersuci. Ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa mengamalkannya selama sebulan ini insyaallah. Kita pastikan sebelum tidur toharoh. Ya. Kedua, mudah-mudahan selama sebulan ini ada 1-2 kali kita menjenguk orang sakit. Ya. Dan sekaligus mendoakannya. Sekali lagi jamaah, pastikan kita tidur dalam keadaan bersuci dan upayakan ada waktu kita untuk menjenguk orang sakit. Dan sekali lagi biasakan mendoakan orang yang sakit. Ya. Jadi sunnahnya menjenguk orang sakit itu tidak hanya mengunjungi tapi mendoakannya dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah keutamaan yang besar akan didapatkan saat kita menjenguk orang sakit. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan dua materi yang kita sampaikan sebulan yang lalu. Ya. Berikutnya, jamaah rahimakumullah, adalah orang yang akan didoakan malaikat. Ya. Adalah seseorang yang duduk menunggu waktu sholat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadiru salata taqulu al malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa au yuhditha. Faqila ma yuhdithu, qala yafsu au yadrib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, masih saja seorang hamba terhitung di dalam solat selama dia di tempat solatnya menunggu solat, maka para malaikat berdoa. Doa malaikat adalah Allahumma ighfir lahu, wahai Allah ampunilah dia, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia, hatta yunsorifa, sampai dia pergi, au yuhditha, atau berhadas. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ingin mendapatkan doa malaikat, ya, dan doa malaikat ini bukan satu, tapi dalam jumlah yang banyak. Jadi kalimat malaikat ini adalah jamak.
Kalau tunggalnya malak. Kalau jamak itu malaikah. Ya, mukmin itu satu, mukminun itu banyak. Begitu pula malaikat. Jumlahnya malaikat yang banyak itu akan mendoakan seseorang yang dia di tempat sholatnya untuk menunggu waktu sholat. Didoakan malaikat. Sekali lagi jamaah rahimakumullah. Mungkin seperti kita hari ini. Ya. Sesudah sholat subuh, kita duduk di masjid ini, kita menunggu waktu sholat isyraq. Jadi hadis ini menyampaikan dan memberikan pesan kepada kita menunggu waktu sholat. Mungkin sholat wajib atau mungkin sholat sunnah. Jadi sepanjang dia duduk menunggu waktu sholat di tempat dia sholat, maka malaikat akan mendoakannya. Maka semakin lama waktu kita menunggu waktu sholat, maka selama itu pula kemudian malaikat mendoakan kita. Karena Nabi menyampaikan, dia didoakan oleh malaikat sampai dia pergi atau berhadas. Jadi kalau dia pergi atau dia hadas, maka selesailah doa malaikat untuk dia. Dan bayangkan malaikat dalam jumlah yang banyak mendoakan kita dua hal. Ya, dua hal. Doa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang banyak. Dengan doa malaikat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merahmati kita, ya. Allah akan merahmati kita dengan doa malaikat tersebut. Maka ini pentingnya kita berusaha mendapatkan waktu sesudah sholat untuk duduk sejenak menunggu sholat berikutnya. Atau mungkin misalnya ba'da maghrib, menunggu sampai isya. Dan jika tidak ada keperluan yang sangat penting, alangkah nikmatnya menunggu sampai isya di masjid sambil kita isi dengan membaca Al-Quran atau berzikir atau ada taklim. Maka doa malaikat akan kita dapatkan. Dan kalau seseorang mendoakan kita, para jamaah rahimahumullah, ya, misalnya contohnya, kalau kita minta didoakan orang pulang haji, ya mendoakan kita 5 menit sudah sangat lama. Atau bahkan cuma 2-3 menit mendoakan kita. Tapi kalau kita ingin mendapatkan doa yang sangat lama, ya, maka salah satunya adalah duduk menunggu waktu sholat itu. Ya. Maka rugi kemudian kalau kita tidak ada aktivitas yang sangat penting, sebagaimana pagi ini kemudian kita pulang, karena kita akan kehilangan doa malaikat di pagi yang penuh berkah ini. Ya. Karena hidup itu hanya dua, menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan. Ya. Hidup itu hanya menunggu dua waktu itu.
menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan. Maka mari kita isi waktu-waktu kita ini dengan perkara-perkara yang akan memberikan keutamaan kepada kita. Ya. Salah satunya adalah menunggu waktu sholat. Dan bayangkan jika kemudian menunggu waktu sholat itu, kemudian Allah wafatkan kita di masjid, di musola. Nah, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Sebuah nikmat yang sangat besar. Menunggu waktu sholat, saat didoakan malaikat, saat doa malaikat mustajab, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu tiba-tiba Allah menjemput kita. Lalu tiba-tiba Allah memanggil kita. Ya. Maka itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa besar. Ya. Nikmat yang sangat agung. Maka jamaah rahimakumullah, ketika ke masjid, ketika ke musola, semaksimal mungkin kita bisa datang lebih awal, ya, agar ada waktu kita untuk didoakan malaikat. Ya. Ini pentingnya menunggu waktu sholat. Ya. Oke. Apalagi kemudian kalau kita bisa mendapatkan waktu antara adzan dan iqamah. Ya. Setelah kita datang ke masjid, dan kita sholat tahiyatul masjid, kemudian antara adzan dan iqamah. Nah, menyampaikan inna du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu. Jadi jamaah rahimakumullah, di samping ada doa malaikat ketika antara adzan dan iqamah, kita menunggu sholat wajib, di samping kita didoakan malaikat, kita juga bisa berdoa di waktu yang mustajab, di waktu yang Allah akan kabulkan doa hambanya. Maka jamaah rahimakumullah, mustajab itu ada 3 kategori. Orang yang doanya mustajab, ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Kita bisa minta doa orang yang doanya mustajab. Misalnya, minta doa anak kecil yang tidak punya dosa. Umar bin Khattab pernah meminta doa anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang tidak punya dosa. Dan hindarkan kita dari mendolimi orang, karena orang didolimi itu doanya mustajab. Tempat-tempat mustajab. Di Arafah saat wukuf, di Multazam kalau kita umrah atau haji, atau saat di Madinah di Raudhah, ya, tempat-tempat mustajab. Ada waktu-waktu mustajab. Ya. Kalau kita belum ada kesempatan ke Makkah, Madinah, ke Multazam, atau ke Raudhah, masih ada sarana lain untuk mendapatkan doa yang mustajab, yaitu mencari waktu yang mustajab. Jadi kalau banyak umat Islam ingin ke Makkah, Madinah, salah satunya mencari tempat-tempat mustajab untuk berdoa, maka Allah juga memberikan kesempatan kepada orang yang belum punya kecukupan rezeki dengan kesempatan sama, yaitu mendapatkan waktu yang mustajab. Jamaah rahimakumullah, karena itu sekali lagi gunakan waktu-waktu kita untuk mendapatkan keberkahan dari doa-doa malaikat.
Yang keempat adalah berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Ya. Berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Ya. An Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang yang di shaf pertama. Jadi para jamaah, kalau kita ini sholat, shaf pertama itu beda dengan yang berikutnya. Ya, ada keutamaan. Ya. Maka kalau ingin mendapatkan doa dari malaikat, bahkan kemuliaan dari Allah, ya, maka berusaha untuk mendapatkan shaf pertama. Sehingga kalau kita datang ke masjid, di samping berusaha datang di awal waktu, juga berusaha langsung memenuhi shaf yang terdepan. Karena ada banyak di antara kita yang datang awal, tapi duduknya di belakang. Sehingga kadang-kadang ada takmir yang harus nyuruh-nyuruh, ya, duduk di depan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini terlewat dari doa malaikat, padahal kita sudah datang awal, tetapi kita mencari tempat yang di belakang. Ya. Maka berusahalah untuk selalu memenuhi shaf yang terdepan terlebih dahulu. Jadi ini pentingnya kita paham urusan begini, berusaha untuk datang di awal dan berusaha untuk memenuhi shaf yang di depan. Ya. Bahkan jamaah rahimakumullah, kalaupun kita misalnya suatu ketika terlambat dan ternyata di shaf depan itu kosong, maka berusaha untuk memenuhi shaf yang di depannya. Jadi selalu berusaha untuk mendapatkan shaf di depan, ya, shaf yang awal, karena doa malaikat akan kita dapatkan. Ya. Apalagi nanti kemudian, ya, kita akan mendapatkan keutamaan lebih, ya. Sudah datang di awal, kemudian kita misalnya sholat tahiyatul masjid, dan kita duduk di shaf paling depan. Ya. Keutamaan yang luar biasa, termasuk ketika sholat Jumat, ya. Sholat Jumat, ya. Maka hendaklah kita datang awal, ya. Datang lebih awal. Jangan sampai kemudian kita terlambat, ya, kita terlambat. Apalagi sampai kemudian, mohon maaf, kadang-kadang jamaah rahimahullah, ada yang sudah terlambat duduk di luar, kemudian menghadap ke jalan, gitu. Jadi tidak mengikuti rangkaian sholat Jumat, ya. Ini penting buat kita semua, karena kita ingin mendapatkan keutamaan dari setiap ibadah-ibadah kita.
Dan lihatlah jamaah rahimakumullah, betapa kalau Bapak Ibu umroh atau haji, orang itu selalu berebut untuk mendapatkan soft di depan. Bahkan kadang-kadang kalau Bapak Ibu misalnya di Madinah, ya, di Masjid Nabawi itu, di soft yang dekat dengan Raudhah, orang itu kadang-kadang rela berdiri lama untuk mendapatkan soft di depan, walaupun banyak orang sudah pada duduk. Ya. Orang pada sudah duduk semua di depan, ya soft depan itu full orang duduk. Itu banyak orang kemudian berdiri untuk bisa mendapatkan ketika sholat itu, ya, kesempatan di depan. Karena orang ketika duduk jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ketika berdiri sholat. Sampai segitunya orang berusaha untuk mendapatkan soft di depan, sampai rela berdiri. Rela berdiri kadang-kadang berharap misalnya, ya, ada salah satu di antara mereka yang kemudian, mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang kemudian keluar karena keperluan, atau kemudian meninggalkan soft pertama karena misalnya batal gitu, ya, seperti itu. Itu kita dapatkan di sana. Atau ketika di Mekah ada banyak orang yang berebut untuk soft di dekat Ka'bah, gitu. Soft di depan paling dekat Ka'bah. Maka jamaah rahimakumullah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti umroh atau haji dan ingin sholat di dekat Ka'bah, ya, maka yang terbaik itu adalah mencari tempat yang diperkirakan di samping mendapatkan keutamaan di dekat Ka'bah. Yang penting berikutnya adalah mencari tempat yang mustajab, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang seringkali kita sebut dengan multazam. Jadi banyak kekeliruan di antara umat Islam ketika sholat di pelataran Ka'bah itu yang dicari itu dekat Ka'bah, kemudian mohon maaf ya, berusaha dekat dinding, kemudian kadang-kadang ngusap-ngusap surbannya ke dinding Ka'bah. Ya. Padahal seharusnya yang dicari adalah tempat yang mustajab. Karena sholat kita, doa-doa kita itu akan lebih mudah untuk diijabah Allah ketika berada di tempat yang mustajab itu. Ya. Itu salah satu pentingnya kita mencari soft yang di depan. Ya. Dan Bapak Ibu nanti kalau kemudian sholat di pelataran Ka'bah, tidak akan menemukan imamnya itu di dekat Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian berusaha cari imam di dekat Ka'bah, nggak akan ketemu. Karena imamnya itu bukan di dekat Ka'bah. Ya. Itu ada di di bawahnya lantai 2. Nah, tetap di lantai pertama, tapi posisinya di bawah tempat orang tawaf di lantai 2 itu. Nah, itu. Nanti cari di situ yang kemudian dijaga askar. Itu. Di situ ada tempat imamnya. Jadi, tidak akan menemukan di dekat Ka'bah. Ya. Jangan sampai nanti keliru. Mana imamnya kok nggak ada? Ya, tetap ada imamnya, cuma kemudian posisinya di tempat yang lain. Ya. Dan sekali lagi, insyaallah, sholawat malaikat pada orang yang di soft terdepan. Ya, sekali lagi cari soft di depan, berusaha memenuhi terlebih dahulu. Dan bagi kita semua yang hari ini hadir, ya,
manfaatkan soft paling depan. Ya, soft paling depan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Kemudian yang kelima adalah menyambung soft salat berjamaah atau tidak membiarkan kosong di dalam soft. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada orang yang menghubungkan soft. Dan siapa yang mengisi celah yang kosong, maka Allah angkat bagi dia 1 derajat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, memenuhi soft di depan itu bukan sekedar memenuhi soft saja, tapi ada fadilahnya. Kadang-kadang kita saksikan orang itu menyuruh orang lain untuk maju ke depan. Padahal di situ ada keutamaan ketika kita menyambung soft, memenuhi kosong itu. Doa malaikat. Seharusnya kita ini kalau ada kesempatan itu berusaha untuk mendapatkannya, bukan memberikan kepada orang. Seringkali monggo maju, silakan di depan, silakan dipenuhi, ya. Jadi ini pentingnya bagi kita untuk tahu fadilah, keutamaan. Kalau kosong langsung memenuhi di depannya karena keutamaan itu. Ya. Juga Bapak Ibu rahimakumullah, ini ya, bagi kita yang ke masjid, ke musola bawa sajadah, ya, kalau sajadah kayak yang ini, ya, itu sebenarnya sajadah bukan buat orang Indonesia yang kecil tubuhnya. Sajadah itu bukan, itu ukuran segitu buat orang yang tubuhnya besar. Kalau buat orang Indonesia sajadah begitu, 2 itu cukup untuk 3 orang. Nah, gitu ya. Jadi bagi yang ke masjid bawa sajadah yang cukup lebar, jangan sampai sajadah digelar lalu dipakai sendiri. Nanti masih kosong di kanan kirinya gitu. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah buat Bapak Ibu yang bawa sajadah besar, apalagi kemudian berjajar beberapa orang, gitu ya, maka carilah tambahan pahala dengan memberi kesempatan orang untuk sholat di atas sajadah kita yang masih longgar itu. Nah, gitu ya. Jadi cari tambahan pahala dengan memberi kesempatan orang lain yang tidak menggunakan sajadah untuk bisa sholat di atas sajadah kita. Nah, gitu ya. Jadi ini penting para sama ya, bagi yang bawa sajadah. Ya. Atau Bapak Ibu nanti kalau misalnya juga umroh atau haji, khususnya ketika berada di mana? Di lantai 2, lantai 3 Masjidil Haram itu seringkali ada banyak soft kosong ketika orang habis tawaf gitu ya. Kemudian di bawahku sholat, itu biasanya ada banyak soft kosong, kemudian kadang-kadang orang itu di lantai 2 itu seringkali banyak soft kosong atau kemudian tidak nyambung soft. Nah, jadi ini pentingnya kita memahami fadilah, mengisi celah yang kosong, menyambungkan soft, ya. Bisa yang di belakang maju ke depan, atau kemudian yang kalau tidak begitu yang di samping geser ke kanan atau ke kiri. Intinya bagaimana soft itu tidak sampai
ada celah-celah yang kosong, ada yang tidak terisi. Ya. Bagian dari fadilah kita ini mengisi soft-soft itu. Jadi bayangkan kemudian soft itu penuh, rapi, ya, tidak ada yang kosong sedikit pun. Ya, ini keutamaan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan ya. Jadi segera dan tidak ada lagi kemudian nyuruh orang lain. Tidak ada di antara kita minta orang lain maju memenuhi soft. Kalau kita bawa sajadah, silakan diangkat sajadahnya dibawa ke depan lagi. Gitu ya. Atau kemudian sajadah kita biarkan di belakang pun enggak masalah, ditempati orang, kita membiarkan sajadah kita dan kita maju ke depan. Mungkin di depan sudah ada sajadahnya. Enggak apa-apa ditinggalkan, sajadah kita di belakang dipakai oleh orang lain. Nah, kita mendapatkan pahala dari sajadah kita yang dipakai orang untuk sholat. Nah, ini pentingnya ya. Jadi jangan khawatir meninggalkan sajadah kita di belakang. Ya. Karena kadang-kadang kita ini kayak apa? Harus sholat pakai sajadah kita, kemudian ada soft di depan, kemudian kita tidak mau maju. Ya. Maju saja di depan, nggak apa-apa sajadah di belakang dipakai orang. Atau mungkin sajadah kita di 2-3 di belakang soft kita. Gitu. Ya. Intinya kita berusaha untuk memenuhi soft-soft yang kosong di depan kita. Oke? Tapi jangan sampai kayak ini, Pak. Jangan sampai kayak begini. Beralasan ya, softnya longgar karena khawatir bau orang yang sholat di sampingnya terlalu dekat. Ya, kan alasannya begitu. Ya, tidak ada begitu. Ya, kita ini sudah ada sunahnya. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang makan tanaman ini yaitu bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami, kecuali sudah gosok gigi. Artinya jangan sampai kita ini ke masjid, bau mulut kita misalnya habis makan jengkol. Artinya mengganggu orang kanan kiri yang sedang sholat. Nah, sebaliknya kita disunahkan untuk ke masjid dalam kondisi bersih, apalagi membawa apa? Minyak wangi. Ya, supaya kan kita merasa nyaman kan gitu. Nah, di antara begitu Pak. Jadi jangan sampai kayak yang di mana ini Panji Gumilang ya, menjaga jarak karena bau badan. Nah, bukan begitu ya. Ya, ini yang nggak benar ya. Jadi kita sholat ya dengan pakaian terbaik ya untuk sholat karena bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian keenam, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Ya. Idza amanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Kalau siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu, kita itu Ramadan yang lalu berpuasa 3 bulan. Itu salah satu harapan kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebulan puasa itu berharap dosa kita yang lalu diampuni Allah. Tapi ada juga amalan ini lebih ringan daripada Ramadan sebulan. Lebih mudah daripada Ramadan sebulan. Yaitu sholat berjamaah dan
Jika amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Nah, maka ini pentingnya khusyuk ketika sholat. Jangan sampai kemudian hilang konsentrasi ketika imam mengucapkan amin, ya. Kemudian kita tidak mengucapkan amin. Ya, ini pentingnya kita untuk khusyuk ketika sholat. Dan aminnya jangan sampai keliru. Baca aminnya. Ampun, ini bukan loh. Jangan sampai keliru pikiran capres ini. Enggak. Ya. Ini kita sedang bahas tentang amin ya. Jadi bacanya harus benar, Pak. Kalau bacanya amin itu artinya aman. Kalau amin itu jujur. Ya. Kalau amin meminta perlindungan. Kalau amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya. Jadi bacanya jangan sampai keliru. Amin, ya. Jangan sampai amin atau amin atau amin, gitu ya. Nah, jadi bahasa Arab itu salah baca panjang pendek itu artinya bisa berubah. Jadi pentingnya baca Quran sesuai dengan tajwidnya itu karena nanti akan jadi salah makna, salah arti, gitu ya. Nah, maka kalau baca amin, ya, jadi A-nya panjang, mat tobi'i, mimnya juga begitu minimal ya, minimal 2 harokat amin, gitu ya, jangan sampai amin, gitu ya. Aminnya pendek atau seperti itulah. Jadi kita harus berusaha untuk membaca dengan benar supaya bacaan kita ini benar-benar menjadi bacaan yang bermanfaat. Ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Ya. Jadi duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Ya. Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi malam yuhdits. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya. Para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana dia melakukan sholat. Hal ini selama ia wudunya belum batal. Malaikat berkata, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat itu boleh jadi para jamaah itu kita datang ke masjid, ya kita tidak sempat sholat sunnah, waktunya kurang mungkin 1-2 menit. Kalau kita sholat sunnah, kita mungkin ketinggalan sholat jamaah. Maka kalau kita tidak bisa sholat sunnah, di situ ada waktu menunggu sholat, maka di situ pula kemudian malaikat mendoakan kita. Tapi kalau yang ketujuh ini adalah ketika kita bisa datang ke masjid, kemudian kita bisa sholat misalnya sunnah, sambil kita menunggu sholat berikutnya, kita tetap di situ. Ada beberapa keutamaan. Satu, selama kita duduk di masjid tersebut, kita mendapatkan sholawat dari malaikat. Ya. Selama kita berada di dalam masjid, sesudah sholat, kita menunggu waktu sholat. Ya. Maka diusahakan untuk lebih awal datang untuk bisa sholat. Kalaupun kemudian kita tidak bisa sholat, maka selama kita menunggu itu, malaikat pun akan mendoakan kita. Ya, malaikat akan mendoakan kita. Maka ketika kemudian terlambat pun berusaha untuk langsung masuk ke dalam masjid,
tidak duduk-duduk di depan masjid, ngobrol dan lain sebagainya menunggu iqamah, tapi berusaha untuk langsung masuk ke dalam masjid. Jamaah rahimahumullah, yang sering kali terjadi adalah saat seseorang masuk masjid ketika sholat Jumat, ya, sedangkan dia masuk dalam posisi sedang azan. Mana yang terbaik antara kita sholat sunnah atau mendengarkan azan? Maka Bapak Ibu rahimahumullah, mendengarkan azan, mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Maka ketika kita terlambat dan sedang azan, menjawab azan itu hukumnya sunnah. Lebih afdol kita ini mendengarkan khutbah Jumat. Maka para ulama menjelaskan ketika datang terlambat dalam posisi azan, maka dianjurkan untuk segera sholat sunnah untuk bisa mendengarkan khutbah Jumat lebih sempurna, lebih banyak daripada kemudian kita menunggu azan, mendengarkan azan, lalu kita mendengarkan khutbah Jumatnya agak terlambat. Nah, ya. Jadi ketika masuk masjid, walaupun sedang azan, dipersilakan untuk segera sholat sunnah supaya bisa mendengarkan khutbah Jumat. Nah, ya. Karena banyak orang kemudian menunggu dengan berdiri mendengarkan azan sampai selesai baru kemudian dia sholat. Nah, ini contohnya. Ya, jazakumullah. Sekali lagi, ini pentingnya waktu-waktu yang mustajab, ya. Doa malaikat didapatkan oleh orang-orang yang di tempat sholatnya. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya, mendoakan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ya. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhuhril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malak muwakkalun kullama ja'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Jadi ini fadilah mendoakan orang lain yang kita doakan tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Itu doa mustajab, dan yang mendoakannya itu juga didoakan malaikat dengan doa semisal yang dia doakan kepada saudaranya. Jadi para jamaah rahimahumullah, di Mesir itu ada ulama dahulu namanya Imam Al-Bana. Beliau itu punya daftar nama warga desanya. Daftar nama itu beliau list semua warga desanya dan beliau doakan di waktu-waktu tertentu. Bayangkan. Jadi misalnya tahajud, beliau mendoakan misalnya 20 orang warganya. Jadi punya list nama warganya untuk didoakan. Itu kan luar biasa. Dan bayangkan doa malaikat itu buat seseorang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui. Jadi misalnya para jamaah ya,
ketika kita sakit. Doakan teman kita yang sakit tanpa dia mengetahui. Karena saat itu malaikat mendoakan kita juga agar sehat. Karena kita mendoakan orang lain. Kalau ada tetangga kita, ya, kita pengen Allah kasih kita rezeki, doakan tetangga kita yang kesulitan ekonomi agar Allah kasih rezeki. Kalau ada tetangga kita misalnya sedang kesulitan hidupnya, doakan dia agar Allah berikan kemudahan, maka saat itu malaikat mendoakan kita agar seluruh kesulitan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya teman sedang ada masalah rumah tangga, doakan agar keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, maka saat itu malaikat mendoakan kita. Maka sebanyak doa-doa kita kepada orang lain, sebanyak itu pula doa malaikat kita dapatkan. Maka bayangkan misalnya para jamaah ya, misalnya mulaf. Di sini kita ada jamaah sejumlah misalnya 100 orang. Misalnya. Kita punya list namanya. Kalau tiap kita mendoakan 99 orang, ya, 99 orang kita doakan, maka sesungguhnya setiap hari kita didoakan oleh 99 orang. Bayangkan, tiap kita punya catatan di rumah kita. Misalnya, ada waktu-waktu tertentu kita baca doa, ya Allah, si A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Ya Allah, berikan kesehatan. Ya Allah, istiqomahkan ibadah di masjid. Ya Allah, jadikan keluarganya bahagia dunia akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka semua soleh-solehah. Bayangkan, kita saling mendoakan di antara sesama kita. Ini kan penting kita punya jamaah dan kita punya catatan nama-nama jamaah kita untuk kita mendoakan sesama kita itu. Itu yang luar biasa para jamaah. Sekali lagi doakan saudaramu diam-diam. Ya, nggak perlu disampaikan, nggak perlu diomongkan, ya, nggak perlu diceritakan. Intinya doakan saja. Kenapa menjadi mustajab? Karena itu tanda keikhlasan. Tanda keikhlasan. Ya, jadi doa yang mustajab luar biasa. Kemudian yang ke-9, orang yang berinfak. Ya, orang yang berinfak. Ya. Kata Nabi SAW, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya, melainkan 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, ya, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang gigih. Itu doa malaikat luar biasa para jemaah. Kepada orang yang suka berinfak. Orang yang sedekah. Maka ini pentingnya kita berusaha menggunakan sebagian harta kita untuk berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ke-10, orang yang sedang sahur. Ya, balik sama. Pentingnya sahur, ya. Nabi menyampaikan as-sahuru akluhu barokah. Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Maka sahur adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Maka janganlah engkau meninggalkannya walaupun salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk air. Pada sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kalau kita puasa Senin Kemis, sahur walaupun seteguk air. Ya. Doa malaikat buat orang yang sahur. Ya. Maka berusaha untuk puasa sunnah, ya, Senin Kemis misalnya, untuk mendapatkan doa malaikat sebelum subuh, ya.
karena kita makan sahur untuk puasa kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang terakhir, seorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, seorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut pada lubangnya dan ikan di lautan benar-benar bersolawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi sama rahimahumullah, inilah beberapa amalan agar kita bisa mendapatkan doa malaikat. Ya. Sehingga ajarkan kebaikan kepada semua orang, ajarkan kebaikan kepada sesama kita, insya Allah kita mendapatkan doa malaikat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 11 amalan ini, ya, sehingga kita didoakan malaikat, makhluk Allah yang mulia, ya, makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini diantaranya semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak doa malaikat itu yang terbesar adalah agar kita ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.